Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gewana Fragraha. Saya pendamping sosial PKH Kecamatan Harjamukti, Kelurahan Argasunya, Kota Cirebon. Saya akan menjelaskan modul 1 tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Lalu sesi 1 tentang menjadi orang tua yang lebih baik. Dan langkah keempat, orang tua yang baik, penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Selamat menyaksikan video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih udah datang ke sini, menyempatkan waktu ya Bu untuk datang kita di pertemuan. Dan untuk hari ini pertemuan kita itu untuk belajar tentang pengasuhan dan pendidikan anak ya Bu ya. Ibu-ibu kan udah punya anak semua ya? Nah, alhamdulillah. Kalau belum punya anak ya berusaha lagi ya Bu ya. Nah, di sini itu nanti saya akan menyampaikan berupa modul 1 yaitu pengasuhan dan pendidikan anak sesi 1. Nah, sesi 1 itu menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, di dalam sesi 1 ini itu ada 7 langkah ya. Nah, khusus untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang langkah yang keempat ya Bu ya. Langkah keempat itu orang tua yang baik, penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan ya Bu ya. Semoga kita tuh jangan melakukan kekerasan kepada anak ya Bu ya. Nah, sekarang biar lebih tambah semangat lagi kita tepuk P2K2 ya Bu Ibu. Oke, dimulai Bu. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Oke, hebat ibu-ibu sudah hafal semua ya. Oke. Oke, saya lanjut nih Bu ya. Kita sekarang akan ke langkah 4 yang tadi saya bicarakan. Langkah 4 itu adalah orang tua yang baik, penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan pada anak ya Bu. Sekarang kita nonton video ya Bu. Silakan ditonton Bu. Bagaimana ini ya? Sudah tanggal segini, ibu belum juga punya uang. Bapak belum diberi upah oleh mandor. Mana kebutuhan keluarga banyak sekali. Buat makan, bayar listrik, dan buku sekolah Agus dan Dewi. Susu buat kita. Sepertinya ibu masih marah pada aku. Dari tadi diam saja, tidak bicara sepatah kata pun padaku. Aku ini memang anak nakal. Ibu pasti tidak suka padaku. Tapi aku juga kan tidak suka jadi orang begini. Agus kenapa diam saja dari tadi? Dia kelihatannya sedih. Kenapa ya dia? Atau jangan-jangan ibu yang salah? Ibu terlalu keras pada dia barangkali. Apa mungkin ibu sudah salah dalam memperlakukan dia? Mungkin juga. Baiklah, kalau begitu, barangkali ibu harus lebih sabar. Tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Tadi kan udah dilihat nih Bu ya videonya. Nah, setelah ibu-ibu melihat tadi video Bu Agus dengan Bu Lili dengan anaknya yang bernama Agus, sekarang saya mau nanya, bagaimana perasaannya Agus tadi? Ayo, siapa? Oh, menurut Agus, ibu itu masih marah. Nah, sekarang tanya lagi, kalau Bu Lilinya gimana? Ibu Lili sepertinya belum juga punya uang. Ya, Ibu Lili belum punya uang karena apa Bu? Karena mungkin bapaknya belum gajian. Nah, oke, seperti itu. Nah, jadi begini ya Bu ya. Memang yang video pertama tadi itu memang permasalahan ekonomi keluarga ya Bu ya. Nah, walaupun tanpa kita sadarin itu membuat orang tua kadang bertindak kasar kepada anak ya. Maaf nih Bu, ini maaf ya. Contoh misalnya
ibu lagi nggak punya uang untuk belanja, ya. Puyeng kan, Bu? Nah, puyeng, apalagi kalau bansos PK belum cair, puyeng ya, Bu? Nah, puyeng kan? Nah, udah lagi puyeng-puyeng, tiba-tiba anaknya sedikit baik lah, sedikit baik ya, Bu, tanda kutip, sedikit baik. Ibu kan pasti ngerasa emosi. Cung, hari iraku ya, mak dolanan baik. Nah, maksudnya jangan seperti itu ya, Bu ya. Kalau ibu bertindak kasar kepada anak nanti berpengaruh pada tumbuh kembangnya anak ya, Bu ya. Nah, terus juga orang tua itu perlu menyadari bahwa semua hal yang kita lakukan sebagai orang tua itu akan mempengaruhi anaknya. Ya, contoh misalnya ibu marah-marah, otomatis nanti anak ngelihat, oh ibu marah-marah tuh nggak apa-apa berarti, wah saya ikutin marah-marah. Nah ibu misalnya kasar kepada orang lain, anaknya ngelihat, nanti anaknya juga itu pasti ngikutin orang tua. Jadi seperti itu ya, Bu ya. Jadi diusahakan kalau anaknya itu memang sedikit baik lah ya, tanda kutip sedikit baik, itu tidak perlu berkasar-kasar ya, Bu ya. Kita omongin secara baik-baik, kenapa sih Cung gitu ya, kenapa sih Nak gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah terus juga, nah tadi kan ibu udah ngeliat ya video tadi tentang Bu Lili dengan anaknya Agus. Nah sekarang kita ngeliat video yang kedua nih, Bu, ngelihat kita perubahan sikap Bu Lili dan Agus itu seperti apa ya, Bu. Sekarang kita lihat videonya, Bu ya. Boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Kaget ya Nak? Tidak apa-apa, kan Kak Agus dan Ita tidak sengaja. Yuk kita bersihkan sama-sama. Tolong ambilkan kain lap Nak, berikan kepada Kak Agus. Terima kasih Ita. Yuk Agus, kita bersihkan sama-sama. Nah, tadi itu video kedua, perubahan sifat atau sikap Ibu Lili dengan Agus. Sekarang saya mau nanya, bagaimana sikap Bu Lili barusan ada di video yang kedua? Ah, bagus Ibu. Nah, sekarang bagaimana perasaan anak-anak ngelihat Bu Lili kayak seperti itu? Nah, bagus gitu, Bu, bagus kan. Nah, sekarang biar lebih semangat lagi, kita tepuk apa nih? Enaknya tepuk semangat. Oke, dimulai ya, Bu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, Ibu pinter sekali ya, hafal semua ya, Bu ya. Oke. Iya, semoga cepet cair ya, Bu ya. Oke. Nah, tadi Ibu sudah ngelihat video yang pertama ya, tentang emosi Ibu Lili dan anaknya juga. Terus yang kedua itu video tentang perubahan sikap Ibu Lili dan Agus ya, Bu ya. Jadi sekarang tuh kesimpulan dari video tadi, Ibu Lili berusaha untuk lebih sabar dan tidak marah ya, karena sikap anak-anaknya ya. Terusnya, lalu tadi ada di akhir cerita itu perubahan sikap ibu dan sikap Ibu Lili itu berdampak baik ya kepada anaknya. Akhirnya anak-anak ikut membantu membersihkan air yang tumpah ya, Bu. Jadi ingat, kesimpulan dari kegiatan ini yaitu menjadi orang tua yang lebih baik ya, Bu ya. Nah, itu juga lebih baik itu tidak ditentukan oleh uang atau harta ya, Bu ya. Jadi meskipun ekonomi kondisi kita lagi sulit, kita tuh bisa menjadi orang tua yang lebih baik ya, Bu ya. Nah, dan itu harus bisa belajar mengendalikan emosi ya, Bu ya. Nah, jadi cara keempat ini, langkah keempat ini itu menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan selalu bersikap ya, berperilaku dan bertutur kata dengan penuh kasih sayang.
tanpa ada kekerasan. Oke Bu ya, diingat ya Bu ya. Nanti semua yang tadi saya jelaskan dipraktekkan di rumah ya Bu ya. Dan ini juga ada tips menjadi orang tua sehat, nanti praktekkan di rumah ya Bu ya. Mungkin dari saya itu sekian. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun disengaja tanpa disengaja. Saya akhiri sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.